Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala alif lam mim. Di dalam alif lam mim ini ada banyak fan atau banyak seni balaghah. Yang pertama, fi qoulihi ta'ala alif lam mim ini ada fannul ittisa'. Ittisa' itu adalah menyebutkan sebuah kata atau ungkapan yang maknanya ini sangat luas. Jadi multi tafsir. Lima tahtamiluhu hadhil huruful muqatta'atu minal ma'ani al-wasi'ah. Maknanya sangat luas. Alif lam mim ini kalau kita lihat dalam beberapa kitab tafsir, rata-rata mereka menafsirkan Allahu a'lam bimuradihi. Ini tafsir yang paling aman. Meskipun demikian, ada beberapa tafsir yang berusaha menggali makna-makna yang terkandung dalam alif lam mim. Kalau dirinci ini bisa sampai puluhan makna. Dan saya yakin makna alif lam tidak akan berhenti. Semua orang akan berusaha memahami apa itu alif lam mim. Anehnya dalam berita atau dalam riwayat-riwayat, khususnya saya baca dalam Tafsir At-Ta'wilat An-Najmiyah, dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memahami huruf-huruf ini. Ketika Sayyidina Jibril datang dengan membawa surat Al-Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad. Ketika Jibril mengatakan Kaf, Nabi Muhammad mengatakan Alim tu, saya ngerti. Ha Alim tu, saya tahu. Ceritanya begitu. Sampai Sod, tapi jawab saya mengerti, saya tahu. Padahal Jibril sendiri tidak paham. Jadi alif lam mim ini semacam kode rahasia yang hanya dipahami oleh Allah tentu saja ya. Dan kekasihnya dalam hal ini adalah yang diberi wahyu, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Nabi tidak pernah menyampaikan kepada kita apa makna dari alif lam mim itu. Sehingga ada namanya fannul ittisa' di dalam ayat ini, alif lam mim ini. Nah, saya akan menyebutkan beberapa makna dari alif lam mim yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Di antaranya misalnya yang tadi ya, Allah, A itu Allah, lam itu a'lam, mim itu bimuradihi. Allah lebih tahu maknanya. Ada lagi alif lam mim ini dianggap, yang kedua ya misalnya, alif lam mim dianggap sebagai simbol atau lambang-lambang asma Allah. Misalkan A itu alif itu ya, itu adalah Allah. Lamnya itu Al-Latif. Mimnya adalah Al-Majid. Ada juga mengatakan alif di dalam alif lam mim itu adalah A'laullah. Yang lam lutfullah. Mim mulkullah. Sudah 3. Belum lagi yang menafsirkan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi alif lam mim Allah, lalu perantaranya adalah Jibril, lalu sampai kepada Muhammad. Tafsir-tafsir seperti ini luar biasa, banyak sekali. Ada juga yang unik adalah alif lam mim dan yang lain-lain ya. Huruf-huruf muqatta'ah itu dipahami dengan semacam apa ya? Puzzle ya. Jadi kita memasangkan alif lam dipasangkan dengan yang lain menjadi asma Allah. Misalnya begini, ada alif lam ro. Tulis ya, bisa ditulis nanti, alif lam ro. Ditambahkan lagi hamim. Alif lam ro tambah hamim. Tambah nun. Jadi alif lam ro tambah hamim tambah nun kalau dibaca Ar-Rahman. Jadi huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran itu punya rahasia tentu saja. Dan inilah yang membungkam orang-orang Arab jahiliyah pada zaman itu.
Ada lagi makna bahwasanya alif lam mim adalah sumpah. Ini biasa pendapat Ibnu Abbas. Ada juga mengatakan alif lam mim ini adalah nama surat Al-Baqarah itu. Di surat Alif Lam Mim. Ada juga orang-orang tasawuf ya, memahami Alif Lam Mim adalah kode untuk pendekatan kepada Allah. Misalnya alif itu infiraduhu atau infiradul qalbi li rabbih. Hati ini ditujukan khusus hanya kepada Allah di alifnya. Lamnya lainu janibihi, ringan di dalam melakukan ibadah li adai haqqillah, untuk melaksanakan hak-hak Allah. Mim muwafaqatu amrihi, nurut, taat, cocok dengan perintah Allah. Ini banyak, makanya ada fanul ittisal. Apakah berarti itu? Tidak. Masih banyak tafsir-tafsir yang menjelaskan alif lam mim. Hanya saja semuanya tetap menjadi rahasia Allah. Mana yang benar di antara tafsir-tafsir itu? Yang jelas di dalam riwayat yang tadi saya kutip dari tafsir At-Ta'wilat An-Najmiyah mengatakan Nabi Muhammad sudah paham. Tapi tetap menggunakan, kita anggap sebagai fanul ittisa. Lalu yang kedua ada majaz. Ini majaz ini. Karena alif lam mim disebut huruf itu majaz. Karena dia adalah asma musammayatiha, al-huruf al-mabsutah. Ini dalam kata alif lam mim. Yang kedua atau yang ketiga ini ya, fi qouli ta'ala alif lam mim ada husnul iftitah. Ada husnul iftitah. Jadi seni membuka omongan, seni membuka pembicaraan yang baik. Kenapa? Fa innahu ta'ala iftataha bima fihi humudun wa diqqatun litanbihi sami'i 'ala an-nadhari wal fikri wal istinbat. Allah sengaja memulai Al-Qur'an dalam hadis surat Al-Baqarah dengan kata-kata yang penuh rahasia, penuh keunikan. Dengan kata-kata yang menuntut kita untuk berpikir. Sehingga ini mendorong orang untuk mencari tahu apa makna yang terkandung dalam alif lam mim. Ini husnul iftitahnya. Orang Arab zaman jahiliyah sudah biasa menggunakan syair-syair yang baik, yang indah. Ketika turun Al-Quran dengan menggunakan huruf-huruf berbahasa Arab, mereka semua merasa lemah di hadapan Al-Quran. Seakan-akan Allah mengatakan, iki loh, Quran menggunakan huruf-huruf kalian. Buktinya ada alif, ada lam, ada mim. Coba buatlah seperti ini kalau mampu. Kan ada tantangannya. Fa'tu bi suratin mim mithlihi. Fa'tu bi suratin mithlihi. Fa'tu bi asyri suwalim. Bisa 10, bisa 1 surat. Tantangan ini masih berlaku dan tidak ada yang bisa orang Arab zaman jahiliyah sampai sekarang.